Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Motovlog Sumatera Barat. Adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, kita kembali lagi di daerah pesisir selatan ya. Memang seperti ini terus kontennya. Sekali dayung 3 atau 4 konten bisa dibuat gitu kan ya. Ya namanya juga motovlog ya. Motovlog abal-abal lagi. Karena kita bisa mengambil kesempatan untuk bikin video dalam satu perjalanan itu bisa 2 atau 3 ya. Nah sekarang kita mulai memasuki daerah perkebunan ya. Perkebunan sawit yang ada di pesisir selatan. Nah dahulunya ini jalan ini tahun sekitar 10 atau 8 tahun yang lewat, ini jalan ini belum sebagus ini. Tunggu ya bentar ya. Kalau ada yang goyang-goyang mohon maaf. Karena mic ini dari tadi muter-muter dia loh. Mohon maaf sekali ya. Biar nantinya lebih jelas pembahasan. Mungkin micnya saya tempelkan ke bibir dulu bentar ya. Kalian bisa lihat dulu pemandangan alam ya, perkebunan sawit yang ada di Ayaji Pancung Soal ya. Ini saya lebih spesifik lagi, lebih khususkan lagi, ini daerah Pancung Soal. Kenapa namanya Pancung Soal? Dianekdotkan di sini kalau ada hewan ternak atau apapun itu yang ditabrak ya, langsung jadi persoalan gitu kata orang. Maksudnya misalnya kita nih di jalan di sini nih, kita nabrak kambing. Nah orang-orang warga di sekitar ini akan mempermasalahkan perbuatan kita itu. Misalnya kita nabrak kambing, meninggal kambing itu ya kita beli kambing itu, dan itu pembeliannya lebih mengerikan loh. Maksudnya pembeliannya itu akan dihitung keturunan-keturunannya gitu. Apabila kalian menabrak kambing betina yang baru berani-berani atau kuat-kuatnya baru kuat-kuatnya berkembang biak ya atau beranak ya. Nah itu akan menjadi persoalan buat kalian, karena itu akan dihitung per keturunannya. Entah itu tuh masih ada sampai sekarang, saya nggak tahu ya. Tapi dari berita mulut ke mulut sih masih ada gitu. Orang-orang di sini kalau hasil ternaknya saya kayak gini loh contohnya. Nah kambing di sini kan dilepas saja, nanti orang lewat kecelakaan ya dengan kambing. Apabila kambing itu mati atau cacat lah, itu akan jadi persoalan. Nah jadinya makanya daerah ini namanya Pancung Soal. Entahlah, kalau saya minta maaf ya kalau ini salah. Nah ini dari Padang 202 itu hitung-hitungannya ya. Tapi yang saya rasa ini berbeda loh. Kalau udah 200 kilo itu berarti 2 kali Padang Bukit Tinggi ya, bolak pergi. Bisa jadi itu udah 4 jam atau 5 jam dari kota Padang. Nah ini adalah daerah perencanaan sebagai pembangunan daerah Linggosari Baganti Indrapura ya. Di sini ini bukit ini nanti akan dijadikan perkantoran.
Nah, sebagai buktinya saya akan perlihatkan pada kalian di sana. Nah, di sana ada sebuah logo, mungkin kalian nggak lihat. Itu ada logo loh, logo Kabupaten Indrapuro. Nah, ini akan dijadikan nantinya sebagai lahan perkantoran rencana di sini nih. Makanya ini sudah didatarkan. Dan banyak dari politisi-politisi lokal yang di sini yang mau unjuk gigi ya untuk memperjuangkan daerah pemekaran di sini. Tapi entahlah, saya maaf ya, sorry to say ya. Ini mungkin sebagai opini saya saja, saya nggak ada menggiring untuk sebenarnya kejadian ya. Tapi ini sebagai cerita dari mulut ke mulut bahwa ini akan dijadikan daerah pemekaran. Tapi sampai sekarang sih masih aman-aman aja pemerintahan Sumatera Barat. Oke, kita nggak membahas tentang daerah pemekaran, terlalu bahaya ya, karena itu masih belum jelas benang merahnya apa enggak. Nanti kalau kita bahas itu akan jadi masalah. Nah, kalian ini Tapan 9 kilo, Muko 80 kilo. Tapan 9 kilo dekat lagi ya, Tapan ya. Udah Tapan Sila Lunang, udah Lunang Selaut. Kita masuk ke perbatasan Bengkulu. Gak kerasa sekali ya. Mungkin ada sih beberapa motovlog Sumatera Barat yang udah lalu lalang juga ya jalur ini. Tetapi buat saya pribadi ini sebagai checklist target ya. Arti katanya checklist target ini adalah pencapaian saya pribadi, karena sudah sampai juga daerah ini dengan menggunakan sepeda motor. Dan bisa kalian ukur, ini saya berkendara motor udah hampir 5 jam dari Padang ya. Itu udah dihitung istirahat. Nah, seperti ini yang saya bilang, pancung soal tadi. Di sini memang kebudayaan atau cara berternak masih mempertahankan cara lama ya. Dengan cara melepas. Namun ini sudah mulai ada pembaruan juga. Nah, ini rumah sakit Tapan di sana. Dan di depan kita akan menemui pasar Tapan ya. Dan di sini Tapan ini juga akan ada perbatasan atau perlintasan juga, yakni ya kalau kalian hendak ke Sungai Penuh ya, Jambi atau ke Kerinci ya, Gunung Kerinci, bisa melewati jalur ini. Makanya saya pribadi saya bilang dari kemarin bahwa kalau kalian ingin ke Padang melalui memakai mobil atau sepeda motor, saya sarankan ke sini lewat. Saya sangat sarankan lewat di sini. Kenapa hal demikian? Karena ini tidak ada daerahnya aman-aman. Dan kedua, ini pemandangannya cukup bagus. Alhamdulillah bagus banget gitu. Dan kalian akan menyisiri pesisir barat pantai Sumatera. Dan jalannya kalian lihat seperti ini ya. Seperti yang saya bilang terus, bahwa Sumatera Barat unggul dari sarana jalan ya. Di sini Sumatera Barat tidak ada jalannya berlobang-lobang. Ya ada sih ada, tapi mungkin tunggu beberapa bulan aja nanti udah ditutup gitu. Nah, kita akan closing konten ya di depan ujung. Di ujung ini artinya di simpang ke Sungai Penuh, atau lebih bilang dulu simpang Tapan ya, pasar Tapan ya. Nah, karena ini nanggung untuk ditutup. Kenapa saya ngeblank ya? Ngeblank lah Pak. Ini saya udah 5 jam gak berhenti-berhenti di motor. Kalau kalian luruskan dari Damas Raya, ini udah lewat Damas Raya ini. Dan ini saya akan berlanjut terus. Saya bukan ke Tapan, saya bukan ke Lunang, dan saya juga bukan ke Silaut.
Lebih tepatnya saya akan ke Bengkulu dengan menggunakan motor ya. Nah ini kalian lihat, seperti kantor bupati kan. Itu adalah kantor Damkar Tapan. Sudah seperti kantor bupati atau kantor DPR ya. Walau alam. Nah, kalau sebagai gambaran, daerah Tapan ini atau pesisir selatan ini berada di paling bawah Sumatera Barat ya. Kalian bisa ambil peta Sumatera Barat. Mungkin noise jadi ya. Masker saya turun. Ya, pesisir selatan ini berada di paling selatan Provinsi Sumatera Barat, paling ekornya. Dan ekornya nanti akan bersinggung dengan kepala Provinsi Bengkulu ya. Nah ini di depan kita udah sampai kayaknya di simpang 3 Tapan atau Balai Selasa ya kalau nggak salah saya ini. Tapan ya, Tapan. Nah jadi kalau kalian ingin katakan ini daerah terpencil, saya rasa ini sangat salah sekali ya. Karena ini daerah paling ujung, tapi dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Barat, ini bisa dibilang pemerataan ekonominya di sini sangat bagus. Ya itulah konten motovlog Sumatera Barat ya. Memang konten di sini memang agak berat ya, kontennya bapak-bapak ya. Pembahasannya ekonomi, pembahasannya tentang kebudayaan, sejarah ya. Sorry, maaf aja ya. Memang itulah konten. Kita bisa memilih apapun konten yang akan kita buat. Tergantung sekarang aku masih bertahan dengan konten tersebut, entahlah. Ya udahlah. Tampaknya jam masih jauh ya. Saya harus tutupkan konten ini sampai di sini aja dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada salah pengucapan. Karena ini sebenarnya sebagai opini pandangan mata seorang motovlog mengenai daerah Tapan, Indrapuro, Tanjung Soal, pesisir selatan Sumatera Barat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat untuk menampilkan konten-konten yang bagus lagi hendaknya. Dan kita udah jelajah ujung dari negeri. Sampai jumpa, see you.